Banyak yang tanya tentang model bisnis Laundry Coin kepada kami. Karena konsep model Laundry Coin atau biasa disebut laundromat mulai cukup ramai bermunculan. Kami di Simply Fresh Laundry sendiri sebagai pelopor konsep laundry kiloan di Indonesia sebenarnya sudah lama mempelajari konsep ini sampai ke luar negeri. Di luar negeri, konsep laundromat sudah ada sejak tahun 1932. Pertama kali dibuka di Fort Worth, Texas dengan sistem koin. Namun kenapa Simply Fresh Laundry hingga sekarang belum membuat konsep laundromat ini? Karena ada beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, habit masyarakat. Di luar negeri, khususnya di negara-negara maju, memiliki budaya masyarakat yang mandiri. Mereka sudah terbiasa mengerjakan apa-apa sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini terkait standar gaji yang tinggi di sana. Untuk pekerjaan yang di Indonesia dipandang sebelah mata, di sana bisa bergaji sangat tinggi. Contohnya, tukang cuci piring sebulan bisa bergaji 1.344 US dollar atau setara 19.500.000 rupiah. Dengan kurs saat video ini dibuat, 1 dolar 14.578 rupiah. 2. Pelayan kedai cepat saji. Dengan kerja 40 jam seminggu, maka sebulan bisa mendapat gaji 1.300 US dollar atau 18,9 juta rupiah. Ada juga pelayan food court mall, gajinya bisa sebesar 2.000 US dollar atau setara 29 juta rupiah. Ini di luar gaji, seorang WNI yang kerja di sektor ini juga mendapat biaya transportasi, makan, dan tempat tinggal. Ada juga pelayan restoran berbintang, gaji dan tips bisa sampai 3.000 US dollar atau setara 43 juta rupiah. Pengasuh anak sebulan bisa mendapat 2.000 US dollar. Ini belum termasuk kalau ada lembur. Sopir online sehari bisa mendapat 250 US dollar atau setara 3,6 juta rupiah. Data di atas didapat dari WNI yang kerja di Amerika, silakan cek di website merdeka.com. Dan banyak lagi pekerjaan lain yang dipandang remeh bergaji tinggi di sana. Artinya apa? Untuk menghemat pengeluaran, maka masyarakatnya mau tidak mau dilatih untuk mandiri. Segala sesuatu dikerjakan sendiri. Begitu juga dalam urusan cuci-mencuci atau laundry juga dikerjakan sendiri. Bagi yang di rumah tidak punya mesin cuci dan dryer, mereka sewa mesin di laundromat. Sementara di Indonesia dengan UMR rendah dan biaya jasa yang relatif terjangkau, untuk urusan cuci-mencuci kalau tidak dikerjakan asisten rumah tangga ya bisa laundry full service terima beres. Harus menunggu berjam-jam nyuci? Rasanya enggak banget deh. Justru di Indonesia orang nge-laundry biar praktis. Kedua, kenapa kami dari Simply Fresh Laundry belum juga bermain di pasar laundromat adalah budaya literasi. Selain faktor kemandirian, juga yang membuat konsep laundromat sukses menjamur di negara-negara maju juga karena budaya membaca yang tinggi. Sehingga rela mereka menunggu berjam-jam sambil membaca buku. Sementara minat baca di Indonesia sangat rendah. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Indonesia persis berada di bawah Thailand nomor 59 dan di atas Botswana nomor 61. Ketiga, resiko tinggi. Pertimbangan lain adalah untuk membuka model bisnis laundromat atau laundry coin membutuhkan modal yang tidak sedikit. Setidaknya untuk formasi mesin ideal membutuhkan dana berkisar 300 sampai 500 juta rupiah. Tinggi karena harga mesin yang juga relatif mahal. Bila dijadikan Simply Fresh Laundry sudah bisa buka 2 sampai 4 cabang. Dengan modal sedemikian besar ditambah pertimbangan budaya masyarakat yang belum mendukung, menjalankan model bisnis laundromat sangat beresiko. Keempat, tingkat mobilitas yang tinggi.
Konsep laundromat yang cukup berhasil yaitu yang berada di titik-titik lokasi dengan tingkat kepadatan serta mobilitas yang tinggi. Contohnya di area sekitar apartemen di kota-kota besar. Itu pun pelanggan tidak menunggu sendiri cuciannya, tapi tetap di-drop dan dikerjakan oleh operator. Yang sebenarnya konsep ini tidak ada bedanya dengan konsep Simply Fresh Laundry. Malah dengan modal yang sama bisa buka 2-4 cabang langsung lagi. Pilih yang mana? Namun demikian, Simply Fresh Laundry yang menurut suatu lembaga riset sebagai franchise laundry kiloan terpopuler di Indonesia selama 7 tahun berturut-turut, tidak hanya diam dan berpuas diri. Dengan budaya Kaizen yang ditanamkan dalam budaya perusahaan, Simply Fresh terus berinovasi dan menyangkal klaim-klaim tak berdasar dari brand kemitraan laundromat yang memandang remeh bisnis laundry kiloan. Bahkan mereka sebut laundry kiloan sebagai laundry konvensional yang mulai ditinggalkan. Beberapa klaimnya antara lain: 1. Laundry kiloan diragukan higienis. Dari mana bisa mengklaim produk yang dihasilkan mesin laundromat lebih higienis? Sementara mesin yang Simply Fresh Laundry gunakan juga menggunakan mesin brand Eropa dan Amerika. 2. Cuci dicampur. Konsep pemisahan pakaian satu mesin satu pelanggan sudah lama dijalankan di outlet Simply Fresh Laundry dengan sistem cycle-nya. 3. Laundry konvensional lama 2-3 hari jadi. Padahal layanan cuci kilat 4 jam jadi sudah dijalankan di Simply Fresh sejak tahun 2006, yaitu sejak tahun pertama pembukaan Simply Fresh Laundry. 4. Laundry konvensional tidak anti-bakteri. Asal tahu saja, tahun 2010 jauh sebelum konsep laundromat ada, Simply Fresh Laundry telah mendapatkan rekor muri sebagai laundry kiloan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi ultraviolet, yaitu sebuah teknologi proses higienis air supaya bebas bakteri. 5. Bisnis sulit dikontrol. Bisnis sulit dikontrol apabila tidak memiliki sistem yang proven. Sementara Simply Fresh telah berpengalaman di 100 kota dengan 355 outlet yang telah dibuka, dengan menggunakan standar operating procedure yang telah teruji di berbagai kota. 6. Return on investment tidak jelas. Brand yang mengklaim ini menjalankan bisnis laundromat baru dimulai tahun 2017, artinya sekitar 2-3 tahun yang lalu, namun bisa berani mengklaim return on investment-nya yang cepat dan jelas. Ini malah dipertanyakan klaimnya. Mungkin bisa berhasil di titik tertentu, namun belum bisa membuktikan di berbagai kota. 7. Bisnis laundry konvensional mulai ditinggalkan dan sulit bersaing. Bisnis yang ditinggalkan dan sulit bersaing yaitu yang tidak mampu memberikan nilai lebih atau berinovasi. Sementara Simply Fresh selalu berinovasi, sampai-sampai berhasil mendapatkan 36 penghargaan nasional dan internasional atas berbagai prestasinya. Bahkan Simply Fresh Laundry mengadakan seminar online rutin ditujukan kepada para pengusaha laundry yang ingin bisnisnya tampil beda dan bisa menangkan persaingan bisnis, yaitu mengajarkan strategi-strategi yang sudah terbukti yang bisa membuat Simply Fresh bertahan hingga 14 tahun terakhir ini. Terakhir, sebagai penutup, Simply Fresh Laundry sebagai peraih rekor muri waralaba laundry kiloan pertama di Indonesia dan telah memiliki surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri serta sebagai member Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI dan waralaba lisensi Indonesia atau WALI, Simply Fresh terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Berikan investasi yang terjangkau namun bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pesan kami, teliti sebelum berinvestasi. Salam sukses, berkah berlimpah.